Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan Jakarta akan menerapkan PSBB ketat untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di ibu kota. Untuk mendukung kebijakan ini, TNI Polri akan menggelar operasi justisi menyasar pada warga yang tidak menggunakan masker. Alhamdulillah turun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan menarik rem darurat atau kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB secara ketat. Ada 3 penyebab Anies menarik rem darurat, yaitu jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat, tingkat kematian yang tinggi, serta fasilitas kesehatan yang mulai penuh. Disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta gubernur memperketat pengawasan dan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan di masa PSBB ketat, bukan lagi hanya melakukan sosialisasi. Kita melihat kondisi Jakarta ini ya sangat luar biasa dengan COVID. Dan saya minta kepada gubernur, kepada Kapolda, kepada Pangdam untuk terjun ke masyarakat dan membuat tindakan tegas. Karena sekarang ini sudah tidak bisa bersosialisasi lagi. Harus tindakan tegas, lapangan harus ada efek jerah. Sementara itu, TNI Polri hingga Satuan Polisi Pamong Praja akan menggelar operasi justisi untuk menekan penyebaran virus corona. Sasaran dalam operasi ini adalah pendisiplinan warga yang tidak bermasker. Operasi justisi diprioritaskan di lokasi yang menjadi klaster corona. Operasi akan dilaksanakan sepanjang hari, apakah siang, malam hari, apalagi ada daerah-daerah yang menerapkan jam malam, kita juga akan operasi pada malam hari nantinya tentunya. Nanti akan dikoordinasikan oleh Pak Kapolda, Pak Pangdam tentunya, Pak Jati, ya, Pak Ketua Pengadilan Negeri, untuk ini bisa berjalan sesuai dengan kita rencanakan. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan sebagai kota satelit, Bogor akan menyelaraskan kebijakan PSBB ketat di ibu kota, khususnya keluar masuk orang dari dan menuju Bogor ke Jakarta. Ya intinya situasinya memang masih belum aman, walaupun sudah tidak merah, tetapi trennya masih tinggi. Ya, ini karena disiplin warga yang harus terus diingatkan. Mulai 14 September, sejumlah kegiatan yang awalnya bisa dilakukan akan dilarang. Dan hanya 11 sektor saja yang diperbolehkan beroperasi di Jakarta, sisanya wajib dilaksanakan dari rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Akankah rem darurat penanganan COVID-19 di DKI Jakarta efektif menekan laju penularan COVID-19 di ibu kota? Lalu apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menyeimbangkan percepatan penanganan COVID-19 dengan pemulihan kondisi ekonomi ibu kota di masa pandemi? Kami akan bahas hal ini bersama 3 narasumber. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan bergabung nanti. Saudara, yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini adalah epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman. Pak Diki, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Ada juga Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI Alfonsus Wijaya. Pak Alfons, sehat ya? Terima kasih, sehat Mbak Sofi. Pak Alfons, saya ke Pak Diki lebih dulu ya. Pak Diki, kemarin kita sudah mendengarkan, saya yakin juga Anda dari Australia terus memantau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menginjak rem darurat PSBB yang tadinya sudah transisi dikembalikan lagi ke PSBB penuh. Tanggapan Anda, apakah Anda puas atau kurang puas atau tidak puas? Saya puas dan mendukung ya melihat data yang disampaikan Pak Gubernur kemarin. Dan ini data pertama saya mendukung PSBB. Sebelumnya perlu diketahui saya salah satu yang sangat selektif dalam dukungan PSBB karena PSBB ini adalah satu strategi tambahan sifatnya untuk optimalisasi strategi utama dan dia memiliki konsekuensi secara ekonomi dan sosial. Sehingga pengambilan keputusannya harus benar-benar matang dan berdasarkan data epidemiologi dan data lainnya yang sangat valid.
Nah, pada situasi saat ini saya melihat dan saya mendukung memang ini harus segera ambil langkah satu step di awal. Mungkin bahwa perhitungannya penuh di 17 September itu mungkin akan sebetulnya ada mundur bisa saja, tapi dalam posisi genting seperti ini di mana 5.000 kematian total ya dari jumlah yang kematian yang terkonfirmasi COVID maupun yang suspek, yang probable itu 5.000 loh sebulan terakhir. Ini bukan angka kecil. Dan ini harus disikapi serius juga karena ditambah adanya peningkatan jumlah okupansi di rumah sakit, terutama yang harus jadi rujukan adalah tempat tidur ICU, ventilator. Ini yang penting nih. Karena dua ini ketika itu sudah penuh, orang yang masuk situ artinya akan tidak mendapat layanan dan akhirnya akan menyebabkan kematian yang banyak. Nah, ini yang harus dilakukan, rem ini saya dukung, dan sekali lagi ini harus didukung juga oleh semua pihak dalam kaitan ini. Karena jangan mengulang kesalahan PSBB sebelumnya yang saya lihat tidak optimal, karena kurangnya dukungan banyak sektor. Dan termasuk dalam hal ini juga masyarakat itu peran aktifnya juga masih minim di yang sebelumnya. Nah, inilah saat di mana kita mumpung belum pada situasi yang sangat genting sekali. Ini sekarang sudah genting ya, tapi belum sangat genting sekali sehingga keputusannya harus segera diambil. Pak Diki, tadi Anda sempat bilang bahwa PSBB seharusnya jadi strategi tambahan. Memang strategi utamanya apa, Pak Diki? Testing ya, jadi strategi kita kan yang utama secara universal berlaku di semua negara ya. Ini saya memperjelas juga menegaskan karena ada beberapa pejabat publik yang menganggap bahwa strategi untuk setiap negara berbeda. Tidak, strategi utama pandemi itu sesuai yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama testing dengan sasarannya tracing, dengan sasarannya dan isolasi dan bolehkah kalau saya bilang bahwa pada akhirnya PSBB ini terpaksa dikembalikan lagi ke kondisi ketat karena strategi utama berupa testing belum berhasil kita capai targetnya? Bisa, ya bisa, jelas itu. Dan walaupun Jakarta, ini pelajaran untuk daerah lain, walaupun Jakarta tuh 4 kali loh lebih besar dari yang disarankan WHO, tapi ini harus diketahui Jakarta ini mobilitas orangnya tuh bukan orang Jakarta saja, orang sekitar Jakarta, orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah yang kita tahu kondisi situasi pandemi ini jauh dari kata terkendali. Ini yang menyebabkan kasus-kasus impor ini pasti berkontribusi dan ini adalah pengalaman penting buat Jakarta bahwa setelah PSBB kita harus perkuat bordernya, harus perkuat pintu masuknya. Pak Alphonse, saya juga yakin Anda dan teman-teman juga sudah mendengar paparan Gubernur DKI Jakarta kemarin. Kita akan kembali ke PSBB full atau ketat per tanggal 14 mendatang. Apa tanggapan Anda? Ya, pertama dengan adanya pemberlakuan PSBB total, saya sebutnya jilid 1, jilid 2, ini menunjukkan bahwa ada pelajaran yang sangat berharga di sini. Bahwa betapa pentingnya disiplin dan konsisten di dalam menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Kita dengan Pak Gubernur memberlakukan PSBB total jilid 2, ini benar-benar kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Kemudian, pada saat masa PSBB transisi, ini juga membuktikan, sekarang ini terbukti bahwa pada masa PSBB transisi, sebagian besar masyarakat tidak berhasil menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat. Nah, selama masa PSBB transisi ini, pusat perbelanjaan telah banyak melakukan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat. Ini kita bisa lihat sendiri, semua masyarakat bisa melihat hal tersebut. Tetapi akibat tadi, sebagian masyarakat tidak bisa menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat, ini menjadi sia-sia sekarang. Kembali lagi menjadi nol gitu loh. Perjuangan kita selama masa transisi ini yang sebetulnya juga belum pulih, ekonomi juga sama sekali belum pulih, belum bergerak, semua juga bisa melihat, sehari-hari bisa kasat mata datang ke mal bisa melihat, hanya sekitar 30% selama diberlakukan boleh buka kembali sejak 15 Juni. Masih stagnan, relatif masih sangat lambat. Sekarang menjadi masalah karena
harus kembali lagi ke nol gara-gara tadi. Pak Diki tadi sudah sampaikan juga bahwa disiplin ini menjadi sangat penting pada saat PSBB transisi. Kan dimaksudkan salah satu tujuannya adalah untuk menggerakkan roda ekonomi secara perlahan, mulai bergeraklah paling tidak. Tetapi dengan syarat mutlak, harus protokol kesehatan, harus disiplin dan ketat. Ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi. Nah, jadi sekarang terpaksa harus kembali lagi ke PSBB total jilid 2 gitu loh. Pak Alfons, tapi apakah mungkin kalau kemudian pusat perbelanjaan salah satunya sudah dibuka, lalu masyarakat benar-benar bisa full 100% disiplin? Disiplin saja masih tetap bisa tertular kalau kemudian ada saatnya kita lengah, misalkan harus minum atau pas kebetulan makan atau seperti apa. Apakah Anda yakin kalau kemudian masyarakat bisa disiplin, lalu mal-mal dibuka, tetap akan penularan tetap akan rendah? Kalau di pusat perbelanjaan saya kira sudah terbukti selama sejak 15 Juni sampai dengan saat ini sudah terbukti, bisa dibuktikan kok bahwa protokol kesehatan telah diterapkan dengan disiplin, dengan ketat di setiap mal. Kalau di dalam pusat perbelanjaan kami dapat mengontrol, kami dapat memberikan sanksi, kami dapat mencegah dan sebagainya. Karena itu adalah teritori pusat perbelanjaan dan terbukti sampai dengan saat ini pusat perbelanjaan sebagai salah satu fasilitas publik dapat dikategorikan sebagai fasilitas publik yang sehat dan aman. Yang jadi masalah yang mengkategorikan siapa, Pak Alfons? Dari data kan terbukti. Dari data kan kita bisa data berbicara bahwa pusat perbelanjaan tidak pernah menjadi klaster penyebaran gitu loh. Itu sudah terbukti. Saya rasa ini sesuatu yang tidak bisa dibantah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ada di luar teritori pusat perbelanjaan, ini yang jadi masalah. Contoh misalkan karyawan yang tinggal di zona merah ataupun karyawan yang menggunakan transportasi umum pada saat datang ke mal ataupun pulang ke mal, pulang bekerja, ini menjadi resiko tinggi. Padahal di area di rumah maupun sepanjang menggunakan transportasi umum, pusat perbelanjaan tidak bisa kontrol gitu loh. Baik. Ini yang Oke, nanti akan saya minta respons dari Pak Diki dan tentu saja dari Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan bergabung bersama perbincangan kita malam hari ini. Maka tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam sesaat lagi akan kembali.